Kalau kamu mau cari makanan yang murah, yang enak, dan bikin kenyang, kamu wajib nonton video ini. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, even your year. But I'll be there for you when the rain starts to pour. I'll be there for you. So there for you. Halo guys, perkenalkan kami dari tim Ciwi-Ciwi Prodigy Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini, kami akan berkunjung ke salah satu tempat makanan yang cukup populer dan jadi favorit banyak orang loh. Selain harganya yang ramah di kantong, tempat ini juga terkenal akan cita rasa yang enak dan porsi yang bikin kenyang. Kita bakalan coba lihat langsung nih suasana tempatnya. Dan kami juga akan mewawancarai ownernya untuk melihat perkembangan dan strategi apa saja yang bakal dilakukan. Penasaran seperti apa suasana tempatnya, menu yang ditawarkan, dan juga alasan banyak orang memilih makan di sini. Yuk ikutin suran kami. Stay tune! Nah, ini kita lagi ada di Angkringan Omahan Trimas. Angkringan Omahan Trimas merupakan salah satu UMKM kuliner yang berada di Tembilahan loh, berlokasi di Jalan Trimas nomor 75. Usaha ini menawarkan berbagai menu makanan dengan cita rasa yang lezat dan harga yang ramah di kantong, mulai dari nasi dadar daun jeruk, ayam sereh, hingga nasi bakar. Angkringan Omahan Trimas juga menghadirkan suasana yang nyaman bagi para pengunjung. Lalu, gimana perjalanan usaha ini dan apa saja tantangan yang dihadapi sebagai UMKM? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari Universitas di program studi sosial semester 11 akan mewawancarai salah satu usaha UMKM yang ada di Tembilahan, yaitu Angkringan Omahan. Dan di sini di samping saya ada salah satu pemiliknya, yaitu Oke, langsung aja perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Hadi, biasa dipanggil Abah. Masuk pertanyaan pertama ya Bang. Kami mau nanya seputar media sosial nih. Nih bisa ceritain nggak Bang sejak kapan atau sudah berapa lama tepatnya Bang mulai memanfaatkan media sosial untuk memasarkan usaha angkringan ini? Terima kasih sebelumnya adik-adik udah mau mewawancarai abang di sini. Yang pertama, kalau ditanya sejak kapan abang memulai menggunakan media sosial untuk usaha angkringan itu, yaitu sejak pertama kali abang buka angkringan. Jadi sejak pertama kali buka, tepatnya September 2025, itu salah satu strategi bagaimana cara kita mempromosikan kepada masyarakat, khususnya warga Tembilahan, bahwasannya ada menu baru, ada angkringan baru di Tembilahan dengan menu baru nasi dadar yang sebelumnya tadi belum pernah ada ya di Tembilahan. Jadi bagaimana caranya abang bisa memanfaatkan media sosial ini supaya masyarakat tahu bahwasanya ada angkringan baru dengan menu baru itu tadi. Oke Bang, untuk pertanyaan yang keduanya yaitu apa yang sedang Abang lakukan untuk menjaga performa konten di media sosial tetap stabil di zaman sekarang ini? Oke, kalau trik atau tips yang abang lakukan supaya konten itu tetap konsisten. Iya. Yang pertama, minimal itu satu hari kita wajib upload satu video konten. Gitu. Jadi untuk supaya algoritma dari TikTok, khususnya abang sekarang mainnya di TikTok ya, media sosial TikTok. Jadi tetap setiap konten yang kita upload itu supaya tetap bisa FYP. Jadi minimal satu hari itu wajib satu konten, baik itu story ataupun reel ya. Gitu. Gimana penerapan atau adaptasi Abang selama tantangan dalam penerapan nih awal Abang bermedia sosial, tantangannya dalam berbisnis gimana? Kalau tantangan
di media sosial Iya, ya. awalnya. Awalnya itu yang pasti khususnya nih mungkin untuk teman-teman pemula ya. Yang pertama itu konsisten. Konsisten di dalam melakukan upload video ataupun konten gitu. Kemudian yang kedua ide konten. Ide konten kalau bisa ide konten yang kita buat ini menarik dan bisa FYP. Jadi kalau untuk triksnya itu mungkin kita bisa searching konten kreator, khususnya kalau misalnya angkringan ini kan artinya di bidang kuliner. Berarti kita bisa mencari referensi itu khusus untuk yang konten kreator kuliner gitu. Jadi kalau untuk tipsnya itu tadi. Yang pertama kita Ya nih Bang, bagaimana dampak positif dan manfaat dari pemasaran media sosial tersebut terhadap omset atau jangkauan pasar sekarang? Oke. Secara otomatis omset otomatis itu ikut naik signifikan ya. Karena ketika video yang kita upload viral, masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu dan penasaran pengen mencoba gitu. Kemudian kalau pertanyaan tadi jangkauannya yang tadinya hanya mencakup wilayah khususnya Kota Tembilahan, setelah adanya kita promosi melalui media sosial, itu teman-teman di daerah luar dari Tembilahan itu udah pada tahu. Jadi mereka penasaran, pengen nyoba di mana sih lokasinya, di mana rasanya, dan ketika mereka ke Tembilahan mereka singgah ke sini gitu. Jadi kalau ditanya dampaknya untuk omset itu ada, kemudian secara konten apakah itu berdampak, sangat berdampak. Dan tadi yang cakupannya hanya warga Tembilahan, sekarang itu di luar warga Tembilahan udah tahu gitu. Ada lagi? Iya. Jadi menyebar gitu kan ke menyebar ke seluruh. seluruh Tembilahan. Lanjut aku. Ya boleh. Terus tadi kan udah tahu nih Bang manfaat sama dampak positifnya. Lalu selanjutnya apa kendala tantangan utama yang justru baru muncul dan dihadapi dalam pengelolaan media sosial saat ini? Nah itu kendalanya yang abang rasakan ya ketika konten ataupun video yang kita upload itu viral atau bahasa sekarang FYP ya. Itu ibarat buah si malakama nih. Jadi pelanggan tidak hanya yang datang secara konven, itu ada juga pelanggan itu memesan via online. Ya, jadi ketika pelanggan datang itu rame, kemudian ternyata ya ada yang online rame, jadi otomatis order itu bentrok. Nah kendalanya di situ, jadi mungkin ada sebagian pelanggan online itu merasa kok slow respon gitu. Padahal kondisi lagi rame gitu. Jadi mungkin kendalanya ketika konten itu ataupun dampak dari sosial media itu cukup baik, ya salah satunya itu tadi. Slow respon. Betul, slow respon ketika ada pesanan online gitu. Oke. Terus apa sih inovasi baru Abang nih ke depan untuk memaksimalkan strategi pemasaran di digital? Ya, Kalau ditanya inovasi yang ini lagi abang pikirkan dan mungkin akan abang laksanakannya, salah satunya itu memanfaatkan fitur di TikTok, ya kan. Jadi kita coba live minimal itu 1 hari sekali. Bagaimana caranya meningkatkan omset ini, tetapi pelanggan tidak istilahnya apa? Tidak datang ke lokasi, mereka belanja tapi tidak untuk dimakan, disedekahkan ke orang. Gitu. Jadi nanti mereka ini order via online, nanti kita sedekahkan. Gitu. Jadi kalau mau tengok di TikTok untuk fitur live seperti itu udah mulai banyak peminatnya. Jadi mungkin itu salah satu strategi ataupun inovasi dari abang supaya bisa meningkatkan omset itu tadi. Jadi tidak hanya pembeli yang datang, tapi bisa juga mungkin para spender ini, istilahnya spender ya, para dermawan yang mau sedekah, nah nanti mereka mesan via online,
kemudian Bagikan. belanjanya kita bagikan gitu. Oke. Kemungkinan kedepannya seperti itu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir Bang, yaitu apa yang ingin Abang capai melalui media sosial dalam jangka panjang demi kemajuan bisnis usaha angkringan Omahan ini ke depannya? Kalau harapan abang, mudah-mudahan angkringan ini tetap berjalan panjang, langgeng. Kemudian abang kepengen angkringan Oman ini menjadi brand gitu. Jadi kalau pelanggan itu menyebut nasi dadar, telur dadar, yang diingat sama mereka angkringan Oman di Trimas. Gitu. Jadi abang coba membuat satu brand image lah istilahnya ya. Jadi kalau disebut nasi dadar daun jeruk, otomatis yang diingat langsung angkringan Oman Trimas gitu. Kedepannya seperti itu. Terima kasih. Lagi? Udah pertanyaan. Oke, sekian dari kami Bang. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas ilmunya yang Abang berikan untuk kami. Semoga kedepannya apa yang Abang sampaikan dapat kami ambil hikmahnya ya intinya. Soalnya kami juga anak bisnis digital. Jadi bagian bisnis tuh bakalan kami lakukan dan digitalnya bakalan kami perkembangkan. Begitu. Mungkin kedepannya kami bisa menjadi wadah untuk memasarkan di digital punya kami gitu. Ya, website-nya. Ya. Oke. Sekian dari kami Universitas Islam Mandiri jurusan Bisnis Digital. Bye bye.